Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran ekonomi kelas 12, khususnya untuk akuntansi. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat, terus tetap sehat juga di rumah, dan jangan lupa jaga imunitas, karena itu penting buat saat-saat sekarang. Oke. Pada pembelajaran kita minggu lalu itu udah belajar mengenai buku besar, yaitu posting buku besar, di mana pemindah bukuan dari jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, di dalam buku besar itu kan banyak banget nih akun-akun, ada kas, ada piutang, peralatan, perlengkapan, pokoknya semua akun yang ada di jurnal umum itu dibuat akun per akun satu-satu di buku besar. Nah, tentunya di situ juga pasti akan menemukan kesalahan atau ketidaktelitian. Tapi bisa jadi juga kayak kalau buku besar yang dibuat itu memang sudah benar dan tepat. Karena ketidakpastian itu, maka dari itu kita harus membuktikannya, mengeceknya apakah buku besar yang kita tulis itu udah benar atau belum. Salah satu caranya yaitu dengan menulis atau melakukan pencatatan neraca saldo. Nah, neraca saldo ini salah satu fungsinya ya untuk membuktikan apakah buku besar yang kita tulis itu udah benar apa belum. Salah satunya atau caranya di neraca saldo itu kita bisa mengecek apakah antara debit sama kredit itu sudah balance atau belum. Balance itu sudah seimbang apa belum jumlahnya. Kalau misalkan di neraca saldo jumlah antara debit sama kredit itu tidak seimbang, nah bisa jadi nih di buku besar itu mengalami kesalahan. Atau enggak, misalkan di buku besar udah benar nih, nah di jurnal umumnya yang justru mengalami kesalahan. Jadi kita harus mengecek. Akuntansi itu jangan mudah bosan untuk terus teliti, dan teliti. Nah, neraca saldo itu apa sih? Neraca saldo ini adalah suatu daftar akun pada buku besar yang dipersiapkan pada akhir periode akuntansi. Jadi neraca saldo ini adalah daftar akun-akun dari buku besar. Buku besar kan terdiri dari banyak akun yang transaksinya sendiri-sendiri. Nah, di neraca saldo itu dirangkumlah dari buku besar. Jadi buku besar saldonya berapa itu ditulis di dalam neraca saldo. Kalau misalkan di buku besar itu ada 13 akun, maka di neraca saldo itu juga ada daftar 13 akun. Nah, di neraca saldo antara debit sama kredit itu harus seimbang. Kita langsung aja untuk latihan soalnya. Latihan soal dari buku besar ke neraca saldo. Nah, kemarin kan sudah membuat untuk latihan soal yaitu salon melati. Jadi untuk latihan soalnya itu Ibu akan menggunakan satu perusahaan yaitu salon melati sampai nanti ke laporan. Nah, kalian itu juga hanya menggunakan satu perusahaan yaitu fotokopi Sejahtera. Jadi nanti untuk perusahaan tersebut akan kita tulis sampai laporan, sampai kertas kerja, pokoknya sampai akhir, sampai jurnal pembalik juga. Nah, ini sudah ada buku besar untuk salon melati. Kita akan menulisnya di neraca saldo. Oh iya, ini sudah ketulis. Saya clear dulu biar bisa buat belajar. Ibu akan tuntun satu persatu. Nah, ini untuk
tabel dari neraca saldo, yaitu ada nomor akun, kemudian ada akun. Nomor akun ini tidak harus diisi ya untuk kalian, jadi di skip aja karena tidak terlalu esensial juga, nggak terlalu dibutuhkan untuk saat ini untuk kalian. Dan yang terpenting itu adalah akun, kemudian debit sama kredit. Di sini akun itu akan diisi dengan akun-akun yang ada di buku besar. Jadi di sini kan ada kas, ada piutang, ada asuransi dibayar di muka. Ini akan ditulis semua di sini di akun. Kemudian di debit juga saldo akhirnya ini, saldo dari misalkan kas. Ini akan ditulis di sini debit dan disesuaikan dengan saldo akhirnya apa. Transaksi itu masuknya di kredit atau debit. Jangan lupakan juga tentang saldo normal dari akun tersebut. Misalkan nih, pendapatan. Pendapatan itu saldo normalnya kan di kredit. Dan di buku besar, pendapatan itu juga di kredit. Nah, untuk menulisnya di neraca saldo itu jangan sok-sokan mau nulisnya di debit, karena mungkin berpikir pendapatan kan kita dapat uang ya, kenapa nggak di kredit, aku tulis di debit aja lah gitu. Itu nggak boleh, jadi harus disesuaikan dengan transaksi yang terjadi dan saldo normalnya itu di mana. Yuk kita langsung aja buat latihan yang pertama. Akun yang pertama itu adalah kas. Nah, kita tulis di sini akun kas. Kemudian untuk saldonya itu di debit. Nih, tidak min, tidak di kredit karena dia kasnya bertambah. Jadi 20.300.000 itu masuknya di debit. Kemudian akun yang kedua itu adalah piutang. Piutang masuknya di debit karena di sini dibayarkan piutang sampai sah. Jadi nggak ada piutang, nggak ada uang dari perusahaan yang di pelanggan. Jadi piutang itu masuknya di debit. Nah, karena di sini udah kosong, udah nol saldonya, kan tanggal 6 itu ada transaksi sebesar 2.500.000, kemudian dibayar piutang dari pelanggan itu 2.500.000. Nah, ini habis, jadi nggak ada uang lagi di luar gitu, udah dibayarkan oleh pelanggan. Jadi untuk piutang saldonya itu 0 di debit. Kemudian yang selanjutnya adalah asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu saldonya di debit. Di debit sebesar 2.400.000. Nah, selanjutnya adalah perlengkapan. Perlengkapan juga di debit. Saldonya 3.500.000. Jadi yang dimasukin ke neraca saldo itu bukan sininya ya, tapi saldonya. Saldo akhirnya berapa? Terus di debit atau di kredit gitu. Dilihat. Kemudian perlengkapan. Saldonya ada di debit sebesar 3.500.000. Akun yang selanjutnya adalah peralatan, yaitu di debit. Nih, debit. Saldonya juga di debit sebesar 7.600.000. Ini akun peralatan sama dengan 7.600.000. Akun yang selanjutnya adalah utang usaha. Nah, di sini utang usahanya tuh udah habis, udah nggak punya utang lagi. Tadinya kan utang, dibayar hutang.
dibayar hutang 1 juta, kemudian utang lagi 6.600.000, utang lagi 1 juta, kemudian dibayar 6.600.000. Jadi utangnya tuh habis. Nah, ini dikredit masuknya. Jadi utang usaha 0 karena udah dilunasi. Kemudian utang usaha, utang bank. Utang bank dikredit. Nih, saldonya dikredit. Jadi di neraca saldo untuk utang bank itu juga dikredit. Saldo normal untuk utang itu dikredit 20 juta. Kemudian saldo yang selanjutnya adalah modal. Modal untuk saldo normalnya itu dikredit. Dan di buku besar ini juga ada dikredit. Maka dari itu untuk modal saldonya juga dikredit. Ini dikredit sebesar 10 juta. Tulis. Kemudian akun yang selanjutnya adalah Prive. Prive itu didebit. Maka dari itu di neraca saldo juga jangan diubah-ubah. Prive tetap didebit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa saldo normalnya itu ada di kredit. Jadi untuk neraca saldo itu juga dikredit. Bukan yang 5.500.000 tapi yang 14 juta. Ini tandanya untuk pendapatan jasa itu untuk keseluruhan totalnya adalah 14 juta. Ini pendapatan jasa di kredit sebesar 14 juta. Akun yang selanjutnya adalah beban gaji. Beban gaji ini akunnya ada di debit. Maka dari itu di sini beban gaji juga ditulisnya di debit. Karena sudah terbayarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah akun beban sewa. Jadi kalau beban itu pasti di debit saldonya. Kecuali nanti kalau kita udah masuk ke jurnal pembalik. Nah, itu bisa diubah. Debitnya bisa di bebannya bisa di kredit gitu. Nah, di sini ada beban sewa sebesar 7.200.000. Ada di debit 7.200.000. Kemudian yang terakhir ada beban air, listrik, dan telepon. Telepon itu sebesar 400.000 ada di debit. Nah, selesai. Yuk kita hitung dulu ada berapa dan kita cocokkan dengan yang ada di buku besar. Jumlahnya sama atau tidak. Kalau tidak sama, misalkan di buku besar itu kok 15 tapi kamu menulisnya itu cuma 14 yang ada di neraca saldo, otomatis transaksi kamu untuk neraca saldo itu salah. Jadi harus diteliti lagi. Akuntansi itu yang asli kalau salah satu transaksi itu salah semua. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 13 akun. Kita lihat yang ada di buku besar. Berapakah akunnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kok cuma 12 ya? Ayo kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi udah betul. Nah, tidak hanya di situ, belum selesai ini. Ini harus dijumlah dulu. Kalau sama jumlahnya, berarti untuk neraca saldo perusahaan melati atau salam melati itu udah betul. Semoga sama ya. Semoga balance. Yeay, berarti untuk
neraca saldo itu total saldonya itu ada 44 juta. Nah, kalau udah kayak gini, itu tandanya udah betul. Karena di buku besar dengan neraca saldo itu sudah sama dan sudah seimbang. Nah, gimana nih? Ada yang masih dibingungin? Atau bingung? Atau ribet? Atau pusing? Setelah Ibu jelaskan, biar nggak pusing, karena kalau misal dengerin doang kan emang pusing ya, emang bingung, ini apa, gimana gitu. Nah, kalian coba buat kerjakan tugas selanjutnya dari buku besar. Kan kalian kemarin udah bikin buku besar tuh, udah bikin buku besar, jurnal umum gitu kan. Nah, kalau Ibu lihat kalian udah hampir 100% itu mengumpulkan. Coba kalian bikin buku neraca saldo, mohon maaf. Coba kalian bikin neraca saldo dari tugas buku besar kemarin. Coba diteliti apakah buku besar kalian itu udah betul apa belum. Kalau misalkan antara neraca saldo sama antara debit sama kredit di neraca saldo ini kok belum sama, tapi di buku besarnya itu udah betul dan di jurnal umum juga udah betul, coba kalian teliti neraca saldonya. Itu kalian sudah benar memasukkan uangnya di debit atau kredit, istilahnya kalian udah nggak kebalik menempatkan debit kreditnya atau masih kebalik, itu juga bisa jadi. Nah, emang untuk akuntansi itu butuh yang namanya ketelitian. Coba kalian kerjakan untuk neraca saldonya, teruskan saja di tulis tangan, karena untuk tugas-tugas yang lainnya sampai nanti itu kita bakalan tulis tangan. Mungkin kalian bisa membeli buku batik yang besar, yang sekertas folio itu untuk mengerjakan tugas-tugas akuntansi, biar enggak hilang antara transaksi yang satu dengan transaksi yang lainnya, karena satu transaksi ini akan saling berkesinambungan sampai nanti akhir perusahaan jasa gitu. Ibu udah mengirimkan 2 file, yaitu file untuk salon melati. Salon melati ini untuk latihannya kalian bisa menyimak di video dan juga di Excel yang Ibu kirimkan. Itu yang pertama, kemudian ada 2 file. Yang file kedua itu adalah tugas kalian. Nah, di sheet depan itu udah ada transaksinya, kemudian sudah ada jurnal umum yang benar, kemudian ada buku besar yang benar, dan kemudian di sheet selanjutnya itu adalah tabel atau kolom yang bisa dibuat untuk neraca saldo karena jumlahnya sendiri sudah Ibu tentukan. Kemudian dikumpulkan, difoto, jangan lupa difoto, kemudian di-scan dalam format PDF, kemudian di-upload ke Moodle. Nanti Ibu akan mengoreksi melalui Moodle. Kalau misalkan di Moodle nggak bisa kirim WA melalui Bu Heti, karena kalian sering ngumpulin lewat Bu Heti nanti kirim ke saya gitu. Pokoknya tetap semangat, kalau nggak bisa tanya Bu Heti, bisa tanya di Moodle juga bisa banget. Pokoknya kalau nggak mudeng bisa tanya, komen di YouTube juga bisa, nanti saya bantu jawab, atau teman-teman nanti juga bisa berdiskusi. Boleh berdiskusi, kerja kelompok itu boleh banget, itu malah bagus menurut Ibu, karena kalian bisa bertukar pikiran di situ. Kalau misal yang A nggak bisa dibantu sama yang B gitu. Jangan lupa dikerjakan, jangan lupa diupload. Deadline-nya akan Ibu umumkan di Moodle. Jadi seperti biasa, deadline-nya lumayan lama, 1 mingguan. Tetap semangat,
Jangan lupa jaga imunitas. Jika ada kesalahan kata dari ibu-ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.